Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan tugas PKN tentang terbentuknya demokrasi Pancasila. Saya Mauricina Netrate. Saya Dewa Norta. Saya Rahmat Satino. Saya Tersia Kasih. Nama saya Eka Dewi Mulyaningsih. Pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat yang berarti pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. B. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing rakyat atau seluruh rakyat. Dan yang kedua, terdapat ciri konstitusional yang terkait kehendak kekuasaan maupun kepentingan rakyat yang disusun dan dicatat pada sebuah undang-undang negara. Yang ketiga, mempunyai ciri perwakilan, yaitu saat mengelola setiap kepentingan negara, kedaulatan dan juga kekuasaan rakyat telah diwakili pada yang tadinya telah dipilih dan ditentukan dari rakyat itu sendiri. Dan yang keempat, setiap aktivitas politik dilaksanakan dalam memilih pihak mana yang hendak diamanahi untuk menjalankan roda pemerintahan. C. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat ikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan atau permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. 2. Tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi yang dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Wakil tersebut dipilih oleh rakyat untuk membuat keputusan politik. Rakyat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. B. Berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. Suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dianut oleh negara-negara liberal. 2. Demokrasi material. Demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan. Bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Dianut oleh negara-negara non-blok. C. Berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal atau konstitusional. Demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Cirinya kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan sewenang-wenang pada rakyat. 2. Demokrasi rakyat atau proletar. Demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila bisa dilihat secara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi. Hingga tahun 1959 dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959 sampai 1966 diterapkan di demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Mulai tahun 1966 hingga berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, diterapkan demokrasi Pancasila. Model ini pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi rakyat setelah bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain. E. Pendidikan demokrasi. Bangsa Indonesia saat ini pada era reformasi sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan sikap demokrasi,
maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai sejak kecil dari keluarga dan dalam dunia pendidikan formal. Hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktif mengungkapkan ide, gagasan, dan pikirannya kepada guru dan dosen. Yang kedua, siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa. Yang ketiga, mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani. Yang kelima, mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bisa memahami orang lain. Yang keenam, mempunyai kemauan untuk belajar, untuk mengetahui, untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik, dan untuk hidup bersama. Dan yang terakhir, mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi melalui wadah yang ada di sekolah dan perguruan tinggi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.